Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, lebih-lebih nikmat sehat dan sempat, yang mana nikmat sempat dan sehat itu adalah suatu nikmat besar yang terkadang kebanyakan manusia kita sering melupakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh dalam hadis, ni'matani, ada nikmat besar katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada besar ni'matani katsirun minan nas maubunun, kebanyakan dari manusia banyak melupakan, bahkan banyak tidak merasa terhadap dua nikmat itu. Mau bunuh bihima katsirun minan nas, kebanyakan manusia itu banyak melupakan dua nikmat itu. Yang pertama an-ni'mah as-sihah, pertama nikmat kesehatan, wal faraw, dan nikmat kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini yang sudah memasuki tanggal 21 ke belakang, yang mana pahala-pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita akan nyampe pada penghujung akhir di Ramadan ini, sehingga kita bisa melaksanakan salat tarawih dengan sempurna, melaksanakan zakat dengan sempurna, melaksanakan puasa dengan sempurna, sehingga kita nanti ketika Idul Fitri kita kembali dalam keadaan suci tanpa noda sedikit pun. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di segmen sebelumnya kita telah membahas di segmen pertama tentang zakat fitrah. Kita telah bahas kewajiban-kewajiban kepada mereka dan siapa saja yang wajib untuk berzakat. Kemudian waktu-waktu yang sangat dianjurkan untuk berzakat fitrah. Kemudian di segmen berikutnya kita membahas tentang kelompok-kelompok orang-orang yang berhak dan sangat layak untuk mendapatkan zakat fitrah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa zakat itu ada dua. Yang pertama ada namanya zakat abdan, zakat badan, zakat jiwa kita, yang disebut dengan zakat fitrah. Kita telah membahas panjang lebar tentang zakat fitrah. Kemudian yang kedua ada namanya zakatul mal, yaitu zakat harta. Oleh karena itu ketika kita memiliki harta, baik harta itu diperdagangkan, bahkan harta itu didapat dari gaji, bahkan harta itu didapat dari pertanian, dari perdagangan, semuanya ketika sudah mencapai ketentuan-ketentuan syariat, maka di harta itu ada kewajiban-kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya kepada yang berhak. Kaum muslimin, kaum muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita kenal dengan zakatul mal. Jadi zakat mal itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh kita apabila kita dititipi atau diamanahi harta oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah nyampe ukuran haul dan nyampe ukuran nisab. Jadi harta apa saja, bisa harta pertanian, bisa harta perdagangan, bisa uang dan semacamnya, atau profesi kita yang disebut dengan zakat profesi. Maka ketika sudah mencapai
nisab dan haulnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama, kita mengikuti hadis Rasulullah SAW tentang harta-harta yang wajib dizakati. Kita akan mengkaji satu persatu dari segmen berikutnya sampai selesai. Kemudian yang pertama adalah kita tahu zakat yang wajib yang sering kita kenal, yang sering terjadi pada kita adalah zakat harta atau zakat fitrah. Zakat fitrah selesai kita bahas kemarin. Kemudian zakat mal, zakat harta. Yang pertama yang kita pahami adalah tentang macam-macam atau harta-harta benda yang wajib dizakati. Yang pertama adalah binatang ternak. Jadi ketika kita memiliki binatang ternak, apabila sudah nyampe haul dan nisabnya, maka wajib dilakukan zakatnya. Haul itu apa artinya? Sudah nyampe 1 tahun. Jadi binatang ternak yang kita miliki itu sudah nyampe 1 tahun. Jadi kalau tidak nyampe 1 tahun, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama adalah binatang ternak yang disebut dengan unta. Jadi unta apabila sudah nyampe haulnya 1 tahun dan sampai 1 nisab, maka dikeluarkan zakatnya. Maka syarat mengeluarkan zakat itu harus nyampe 1 tahun haul dan juga ada nisab. Nisab itu adalah batas minimal. Jadi ketika harta yang kita miliki kita tidak mencapai 1 tahun dan tidak mencapai 1 nisab, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Satu yang dipelihara memang oleh kita, yang wajib dizakati adalah pertama adalah zakat yang berupa binatang ternak, yaitu unta. Karena kalau di Indonesia memang jarang ada orang yang melihara unta, tapi kalau di Mekah orang itu banyak memiliki unta. Jadi ketika kita memiliki unta dan untanya itu sudah nyampe 1 tahun dan mencapai 1 nisab, yaitu batas minimal, maka dikeluarkan zakatnya. Berapa zakat minimalnya unta? Yaitu dalam keterangan, apabila unta itu kita memiliki 5 ekor minimal itu ya 5 ekor, maka itu dikeluarkan zakatnya. Kemudian berkembang 10 dan semacamnya, itu dikeluarkan zakatnya, yaitu 1 ekor kambing. Jadi ketika kita memiliki unta 5 ekor, maka kita wajib mengeluarkan 1 kambing. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tentang binatang-binatang yang lainnya. Termasuk binatang yang juga wajib dikeluarkan zakatnya adalah sapi. Jadi orang Indonesia itu memang sudah banyak yang melihara sapi. Jadi ketika kita memelihara sapi dan sudah nyampe 1 tahun dan sudah nyampe 1 nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Berapakah nisabnya sapi? Jadi nisab, batas minimal dari sapi itu adalah 30 ekor. Jadi ketika kita memiliki sapi jumlahnya adalah 30 ekor, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi kalau kita memiliki 30 kemudian 40 dan semacamnya, maka zakatnya itu juga semakin bertambah. Yang penting yang perlu kita pahami adalah kita memiliki batas minimal. 1 tahun kita hitung harta kita, sapi kita, kemudian sapi itu mencapai 30 minimal yang dipelihara kita, yang digembala atau yang digembalakan ke orang lain, kita akan menghitung. Saya kan cuma punya 2 Ustaz, tapi digembalakan sama orang banyak. Itu sama, masuk hitungannya juga. Jadi kita dihitung, ada di kita sendiri 5, kemudian ditaruh di saudara sebelah 7, dihitung. Kalau semuanya sudah nyampe batas minimal, yaitu nisabnya adalah 30 ekor, maka wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu 1 kambing. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kambing. Ketika kita memiliki kambing ya, yang kita pelihara dan kambing itu sudah
nyampe 1 tahun haulnya, artinya dari sejak memelihara sampai nanti perhitungannya itu 1 tahun berikutnya nyampe, dari Januari kita melihara kemudian pada Januari berikutnya sudah nyampe terhadap jumlah minimal nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa Ustadz kambing itu? Minimal kalau kita memiliki kambing yaitu 40 ekor kambing, maka kita wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Jadi ketika kita minimal memiliki, kita bicara minimal ya, kalau mengikuti perkembangannya ya kita semakin nambah nanti. Minimal 30. Jadi kalau minimal 40. Jadi kalau punya kambing 40 maka wajib dikeluarkan zakatnya itu 1 kambing. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah binatang-binatang. Jadi kalau mengikuti madhab yang ada, jadi yang cuma wajib dizakati adalah kambing, kemudian sapi, unta. Kambing, kalau unta itu nisabnya adalah 5 ekor, batas minimal, kurangnya nyampe setahun maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau sapi itu 30 ekor, batas minimal, kemudian nyampe nisabnya nyampe 1 tahun maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian kambing itu minimal 40 ekor. Ketika sudah nyampe setahun, kemudian nyampe nisabnya, maka batas minimalnya maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ustadz, bagaimana nanti Ustadz kalau kita umpamanya saya tidak memelihara kambing, kemudian tidak memelihara unta, tidak memelihara sapi, tapi saya Ustadz memelihara ayam potong banyak, memelihara ayam petelur banyak yang hasilnya bahkan lebih, maka nanti perhitungannya nanti kita masuk di dalam harta yang lainnya, bisa masuk pada harta perdagangan dan lain semacamnya. Jadi kesimpulannya bahwa apabila benda atau harta yang kita miliki itu bisa berkembang biak dan bisa menghasilkan uang, maka di situ ada kewajiban-kewajiban zakat yang harus dikeluarkan. Jadi nanti kita kan sekarang di Indonesia kan lumrah peternakan lele sampai ribuan, sampai berapa yang menghasilkan uang begitu banyak. Kemudian ada peternakan madu, ada peternakan ayam potong, ada peternakan lele, peternakan dan semacamnya. Dan semuanya itu menghasilkan uang. Bahkan ada namanya nanti yang disebut dengan peternakan sarang burung walet yang harganya puluhan juta, bahkan ratusan juta, bahkan miliaran. Dan itu tidak disebutkan dalam hadis. Yang ada cuman ya kambing, unta, sapi. Itu aja yang ada dalam hadisnya. Tapi konteksnya hadis itu kepada masa Rasulullah dulu, yang ada cuma ya kambing, unta, kemudian sapi yang bernilai pada masa itu. Dan dulu itu tidak berkembang tentang peternakan lele, tidak berkembang peternakan ayam, tidak berkembang burung walet, sarang burung dan semacamnya, sehingga tidak sebutkan. Intinya bahwa setiap harta benda yang mutamawal bernilai, itu menghasilkan uang dan bisa menjadikan orang kaya dan semacamnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dan itu nanti akan kita bahas di segmen berikutnya pada episode selanjutnya sesuai dengan temanya masing-masing. Nanti kita bahas tentang zakatnya emas, zakatnya perniagaan, zakatnya profesi. Nanti kita bahas satu persatu. Insya Allah nanti kita akan bersambung di pengajian-pengajian berikutnya, dan mudah-mudahan kita ada manfaatnya. Dan saya berharap semua teman-teman yang menikmati dan menyaksikan channel ini, mudah-mudahan kita bisa bersambung di episode berikutnya. Lebih-lebih zakat insya Allah kita bahas sampai tuntas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.